Unity sekarang itu udah kayak selebgram lah. Namanya itu pas turun tuh pengen naik dan bikin kasus gitu. Ini perusahaan atau influencer saya nggak tahu juga ya. Welcome back to Kodus Rabutan, dan saat ini saya akan memberikan update tentang Unity yang mana Sabtu kemarin itu udah ngasihkan pernyataannya, udah klarifikasi gitu, udah minta maaf. Oke, langsung aja kita bahas tentang Unity. Tapi harus diperhatikan statementnya yang baru ini, gak semuanya itu bikin jadi baik. Tapi emang lebih baik gitu. Tapi ada beberapa hal yang harus kita teliti lagi. Oke, langsung aja. Kita lihat ya, ini blog dari Unity-nya dari 12 September. Ini ada update, kemudian ada note lagi di 17 September. Ya, 17 itu minta maaf ya. Ini masih menimbang-nimbang, Unity-nya itu masih mau menjelaskan gimana caranya supaya developernya nggak marah gitu ya. Kemudian diupdate lagi tanggal 22, dan 22 ini Sabtu kalau nggak salah, Sabtu Jumat, oh ya Jumat. Nah itu diupdate dan ada live-nya. Nah ini yang baru ya, 23 September, dan itu Sabtu. Dan pernyataan ini itu udah bisa kalian baca di Unity-nya, of course. Dan juga ini udah secara keseluruhan itu udah disampaikan gitu. Jadi cap-nya dinaikin, sama revenue-nya cuman sekian dan bisa milih bla 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 kayak itu. Kemudian ada konfirmasi lagi, klarifikasi lagi itu pakai live. Oke. Live dari Jason Jason Wayman. Nah, Jason Wayman ini selaku kayak developernya gitu. Developer dari United, dia itu jadi host gitu. Jadi host yang narasumbernya itu ini Mark Witten. Nah, Mark Witten ini presiden Create. Jadi kayak apa ya? Kayak product owner, product manager gitu, general manager dari pembuatan Unity ini gitu. Kalau levelnya CEO gitu, ini tuh agak di bawahnya dikit, Mark Witten. Ini yang narasumbernya, kemudian hostnya Jason Wayman. Dan bisa dilihat ya, dilihat di sini ya streamingnya ya selama 1 jam. Dan intinya sebenarnya ya cuman ini sih, tetap yang disampaikan kayak gini. Oke, aku akan masuk ke poin-poin yang perlu kita perhatikan dari update-nya ini. Pertama, dari license-nya, atau kalau kita lihat produknya, kalau kita lihat produknya Unity, itu license-nya udah diganti ya. Jadi yang mana Unity Plus itu udah dihapus, udah gak ada license harga $400 lagi, 400-an ya dulu itu. Dan sekarang dinaikin jadi ke Pro, langsung ke Pro sini. Dan harganya itu juga ikut naik. Yang dulu itu $1.800 dan sekarang $2.040 per year. Oke, per year. Ya lumayan lah naiknya, cuman bersyarat ya ini ya. Meskipun kalian beli itu nggak serta-merta kalian bebas dari pajak ya. Dan nggak kayak dulu lagi juga gitu. Kalau dulu itu batasannya, thresholdnya itu cuman 100.000. Ini aku mau membandingkan sama yang dulu ya, karena yang dulu aku nggak bisa lihat di source-nya langsung gitu. Karena udah dirubah untuk pricing-nya, untuk license-nya. Dan aku lihat ini postingan yang dulu banget ini. Jadi ini artikel yang ngomongin license sebelum update gitu ya. Sebelum update. Itu jadi gini, gamenya itu kalau punya revenue sekian harus switch to the plus license. Jadi harus punya license plus, yaitu harganya $400 per year. Nah, kalau punya 200.000 maka harus ganti ke Pro, dan Pro-nya harganya sekian. Itu doang. Cuman beli license doang, nggak perlu bayar runtime fee atau yang lain sebagainya lah. Embel-embel yang lain nggak perlu, cuman bayar license doang. Itu yang dulu. Dan yang sekarang itu pakai runtime ya. Udah ditis yang kemarin ya, karena ada masalah runtime-nya akhirnya dibenahi gitu. Nah, kita lihat di runtime fee estimator. Oke. Jadi ini di websitenya Unity, ini yang caranya kita bisa menghitung berapa pajak yang dikenakan ke kita gitu.
Oke, yang pertama Unity Personal. Unity Personal ini license Unity yang free. Fitur dari Unity semuanya itu bisa kalian gunakan, cuman ya ada limitasi-limitasinya. Yang aku tahu sampai sekarang itu kalau nggak salah ya cuman splash screen aja sih, splash screen sama cloud servernya Unity kayak gitu. Nah, kalau di personal kalian nggak bakal dapat itu dan slide-nya pasti ada made with Unity kayak gitu ya. Nah, ini ada simulasinya di sebelah kanan ada estimasi monthly runtime. Jadi fee-nya setiap bulan kena berapa gitu. Ditampilkan di sebelah kanan dan jika bisnis kalian maksudnya jika game kalian menghasilkan $200.000, kita klik yes, maka akan ada ini notifnya. Notifnya ini you need to upgrade to Unity Pro. Oke, jadi dihimbau untuk Unity kita ke Unity Pro yang mana harganya $2.040 per year. Dan juga note ya, pajak ini dikenakan untuk eksklusif Unity 2023 LTS release or later. Jadi 2023 ke atas itu bakalan kena fee-nya. Kalau di bawahnya nggak bakal kena. Jadi misal kita yes atau no bakalan tetap nggak ada fee di sini, tapi tetap ada notif ini harus upgrade ke Pro. Oke, kita coba ke Pro. Nah, Unity Pro ini harganya yang sudah saya sebutkan tadi. Berapa sini? Ya ini 2040 per year. Dan ini ada estimasinya jika game kalian menghasilkan 1 juta USD dalam 1 tahun. Dan juga kalau game kalian ini initial engagement. Jadi initial engagement ini didefine dari download termasuk install gitu juga distribusinya gitu. Itu kalau udah sampai 1 juta udah dapat poin kedua buat kena fee-nya. Nah, poin ketiga tadi ya yang sudah saya sebutkan kalau gamenya menggunakan versi Unity 2023 atau ke atas. Nah, ini bakalan update ini. Ya, ini estimate monthly-nya. Oke. Bedanya ini sama ini apa? Ya, kalau ini 1 juta ini itu gross revenue dari 1 tahun. Kalau total kalian 1 tahun udah nyampe 1 juta, bakalan dihitung monthly-nya berapa. Nah, kalau monthly-nya itu cuman 10.000, misal 10.000 gitu ya. Ya, bakalan kecil ininya, revenue-nya gitu. Ini udah enak banget sih websitenya ini. Udah estimasinya itu udah keren. Nah, kalau untuk simple dan baik group ini estimate install ada 2 grup yang mana grupnya itu berbeda-beda ya. Grup A itu didefine tuh ada Australia, Belgium, Kanada, Denmark, Finland dan sebagainya. Ini biasanya pajaknya yang agak gede di grup A. Kalau di grup B itu the rest the world not include in grup A. Jadi kayak India, kayak Asia Tenggara gitu nggak ada di sini kan ya? Ya nggak ada. Itu pajaknya agak lebih kecil gitu. Jadi misal kita jadikan satu aja simple. Jadi kalau misal installnya ada berapa gitu, salah 1 juta, nggak ada ngefek ya. Jadi enaknya yang sekarang installnya nggak terlalu mempengaruhi, yang mempengaruhi itu revenue-nya untuk runtime fee-nya gitu. Dan maksimumnya juga maksimum runtime fee itu $54.000. Kalau udah mentok ini $45.000, dia bakalan stop. Nah, ini bakalan stop dan ini akan menyesuaikan dari jumlahnya 45.000 gitu. Note sekali lagi ya, pajaknya itu harus memenuhi 3 syarat ini. Oke, jika kalian tidak memenuhi salah satu, udah bebas pajak kalian. Kayak misal gamenya Unity-nya kita pakai yang 2020 atau 2021 gitu. Udah nggak bakalan kena pajak. Yang kena pajak yang kena pajak cuman 2023 ke atas. Seperti itu. Aku sih nggak terlalu tahu mengenai cara perhitungan ini ya, karena perhitungannya ini udah pakai website dan kalian bisa hitung sendiri gitu. Fee-nya sekian,
Terus per initial engagement, ini maksudnya install itu tadi, install atau download itu sekian. Itu nanti bisa dihitung. Jadi kalau misal kita turunkan, ininya bakal float juga, bakalan menyesuaikan juga. Dan kalau untuk enterprise, mentoknya ini $42.000, lebih murah. Tapi enterprise itu kayak gini, nggak dijual bebas gitu loh. Jadi harus kontak ke Unity-nya secara langsung gitu. Kalau industri aku masih belum tahu karena di sini nggak ada tulisannya yang industri kayak gimana. Is it good? Better than before? Ya, memang lebih murah dan bisa dibilang lebih murah juga daripada fee-nya Unreal ya. Jadi fee-nya Unreal itu harus share 5% dari revenue-nya di game itu. Dan di Unity itu maksimumnya 2,5%. 2,5% lebih rendah. Ya meskipun ada license yang harus dibayar ya. Dan juga bisa kita milih ya, dari artikel yang udah dituliskan. Ya, we are giving you choice either 25% mau di-share atau pakai calculation tadi, calculationnya ini. Kalau mau nggak ribet pakai kalkulasi ini, karena ini tuh kalkulasinya based on ini ya, based on install ya, based on install. Kalau mau nggak ribet pakai itu, ya pakai 2,5% revenue langsung dibayar, gitu juga bisa. Dan itu terserah developernya, mau pakai metode yang mana. Reportnya juga dari developer, dari pengguna Unity-nya. Dan nggak ada pengecekan data input ke Unity, jadi mungkin kita pernah terpikirkan kalau Unity bakalan nyatet semua install game gitu ya. Itu nggak benar. Mungkin teknologinya nggak sampai ke sana, cuman ya kenyataannya seperti itu. Jadi datanya kita yang store, kita yang lapor ke Unity-nya kalau misal udah mencapai limit-limit dan batasan-batasan yang udah ditentukan. Tapi kalau kita membandingkan ya pajak yang lalu sama pajak yang sekarang gitu, ya emang pajak yang sekarang itu lebih tinggi daripada yang lalu karena yang lalu cuma thresholdnya 100.000 dan juga bayarnya itu cuma $400 gitu untuk license plus, dan sekarang udah dihapus. Naik juga kan harganya Unity Pro jadi $2.000 gitu. Jadi ya lebih mahal, pasti lebih mahal daripada yang dulu. Tapi kalau dibilang fair, ini fair apa enggak, ini adil apa enggak? Ya menurutku sih masih batas wajar ya. 2,5% untuk revenue share itu wajar. Jadi silakan untuk kalian yang mau pakai, dan saran aja sih. Mending kalau pakai Unity, pakai versi yang lama. Pakai versi yang 2021 atau 2022 atau mungkin 2019, 18 gitu nggak masalah. Karena bakalan bebas pajak pastinya. Kalau kalian masih nggak mau pakai Unity karena masa depannya kurang cerah ya nggak apa-apa juga. Karena emang masih meragukan kok. Unity sekarang itu udah kayak selebgram lah. Namanya tuh pas turun tuh pengen naik dan bikin kasus gitu. Terus lagi kasusnya udah gede gitu, namanya bakalan naik tuh. Kemudian dia klarifikasi, minta maaf, dan selesai. Ini perusahaan atau influencer saya nggak tahu juga ya. Tapi ya itu yang terjadi sekarang gitu. Keputusan di tangan developer, silakan membandingkan dan gunakan yang paling nyaman menurut Anda. Karena nyaman menurut saya belum tentu nyaman menurut Anda. Ya, developer itu beda-beda. So, silakan coba aja semua engine yang ada di dunia ini. Bagus juga kok semuanya. Godot, Unreal, Unity, atau mau langsung pakai JavaScript, Canvas, silahkan. Ya, itu aja dari saya. See you in the next video. Bye.